Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Badar TV, apa kabar? Alhamdulillah, saya Dita Ruspedi kembali hadir menyapa Anda dalam program yang pastinya ditunggu-tunggu, karena kita akan mengupas dan membedah mengupas sisi perjuangan dari para usahawan dan juga membedah keunggulan dari produk-produk yang dihasilkannya. Kali ini usahawan kita cantik sekali. Kita langsung saja kenalan yuk. Ada Ibu Fatri di sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak Dita. Ibu seger banget ini, cantik sekali ya. Makasih. Rahasianya apa? Rahasianya hati senang aja. Hati senang ya. Ibu Fatri ini setiap hari menyalurkan kesenangannya melalui batik membatik ya. Iya, betul. Tapi yang unik membatiknya di atas kue, Masya Allah. Iya. Ibu Fatri luar biasa. Ini salah satu karyanya ya. Iya. Adalah dari Galeri Cakes and Cookies. Wow, Masya Allah, cantik banget. Ini ada mega mendung, wih. Iya. Luar biasa cantik banget, warnanya orange dan juga hitam, kontras banget. Iya. Apa yang pertama kali membawa Ibu Fatri memutuskan untuk membuat batik di atas bolu? Gak ada kerjaan banget ya Ibu melukis di atas bolu gitu ya? Awalnya gini Mbak, panjang ceritanya ya. Oke, kita siap mendengarkan ya. Jadi awalnya saya resign kerja. Tahun berapa itu? Di tahun 2009. Oh. Nah, saya vakum karena saya harus mengurus kebutuhan ponakan saya, ditinggal ibunya almarhum. Jadi saya harus membesarkan beliau karena amanah ya. Jadi setelah 2014 itu mulai booming kan, booming bolu batik. Nah setelah itu saya penasaran, kok bisa gitu ada batik di atas kue, bagaimana caranya? Tadiannya saya nggak mikir mau kursus apa gitu, saya lihat YouTube aja, cuman kok nggak puas, ini harus saya belajar. Itu motivasi saya untuk cari tahu. Setelah saya belajar, saya kursus, akhirnya saya tahu tekniknya, oh begini. Tapi setelah teknik itu saya kuasain, rasanya saya belum ketemu, teksturnya masih kurang. Akhirnya saya kursus lagi Mbak, saya dalami lagi, saya mau membedakan guru yang satu dengan guru yang satunya lagi. Jadi saya kursus, begitu saya kursus, saya dapat tekstur yang enak, lembut. Nah, akhirnya tetap saya merasa nggak puas karena ada saya lihat, ya karena ketidakpuasan saya itu membuat saya semakin menggali. Saya ini harus seperti apa gini pakemnya. Jadi awalnya tadinya tuh ngebatiknya tuh saya belum terlalu rapih Mbak. Ya namanya masih pemula ya. Akhirnya saya belajar lagi ke guru yang satu lagi. Akhirnya saya diajarin yang teknik dasar membatik itu harus sabar. Rahasianya kalau mau bagus, sabar, tekun, dan harus berimajinasi. Jadi kalau kita mau menuangkan warna apa itu harus ada konsepnya Mbak. Mau ke arah kemana? Jangan jadi nanti kesannya jadi norak gimana kan? Dan ini kan juga pakai pewarna. Saya juga mau pakai pewarna itu nggak mau terlalu berlebihan. Takutnya konsumen ngeri karena warnanya terlalu ngejreng. Jadi saya ngambil standar, ambil yang soft. Kalau nggak yang ngejreng tapi nggak terlalu terang. Gitu. Akhirnya saya ketemu position saya, pakem saya. Jadi begitu ini saya masih bermasalah lagi dengan menggulung. Jadi ini prosesnya panjang Mbak. Jadi menggulung itu harus banyak tekniknya. Jadi harus banyak berlatih, belajar. Kebetulan saya punya sahabat juga di komunitas yang hobinya sama.
Jadi saya banyak belajar dari beliau, bagaimana cara teknik menggulung, bagaimana cara teknik melukis. Jadi di situ saya akhirnya menekuni, dan sering saya diajak juga untuk ngadain kelas batik. Jadi itu kisah perjalanan belajarnya. Iya, belajarnya panjang. Menemukan formula yang iya, saat ini betul. ya. Tapi apa yang mendasari Bu Fatri waktu itu? Kenapa sih memilih bolu batik, Bu Fatri? Apa karena cantik gitu? Apa kebetulan melihat sebuah produk yang kemudian menjadi hidayah begitu buat Bu Fatri? Apa seperti apa? Memang saya dari awal memang sudah jatuh cinta kepada bolu. Iya, bolu batik. Oke. Jatuh cintanya karena awalnya itu tadi saya bilang, saya penasaran bagaimana caranya untuk membuatnya kok unik gitu. Oke. Dan memang saat sekarang ini memang banyak ya pesaing-pesaing. Di Instagram juga banyak, di teman-teman UKM juga ada yang beberapa yang bisa. Cuman saya kepengen menonjol dari mereka. Oke, apa yang ditonjolkan dari Gallery Cakes and Cookies? Dari sisi motif dan pewarnaannya. Oke. Jadi semua mungkin bisa meniru motifnya, tapi pewarnaannya itu belum tentu sama dengan milik Gallery Cake and Cookies. Saya kepoin di Instagramnya Bu Fatri juga, luar biasa cantik banget, yang hijau toska itu ya. Yang apa namanya, yang batik gendong ya. Ih, cantik banget. Pemirsa kepoin juga deh. Instagramnya apa Bu? Boleh dikasih tahu pemirsa? Instagramnya Gallery Cake and Cookies. Oke. Dilihat-lihat dulu, itu cantik banget. Terus ada juga video Bu Fatri lagi membuat yang ini sepertinya ya. Bolu Mega Mendung. Memang benar apa yang seperti Bu Fatri katakan tadi, memang pewarnaannya itu lebih mengarah ke warna-warna yang soft, pastel, walaupun warnanya kontras antara hitam dan orange, tapi ya itu dia, tetap aman terlihatnya begitu ya. Kadang-kadang kita juga memang benar sih Bu, ngeri ya, warnanya kok merah banget ya. Betul. Warna pewarna tekstil lagi, ngeri banget. Tapi ngomong-ngomong, produknya ini selain bolu ada yang lain juga ya Bu? Iya, kebetulan saya juga ada produk unggulan dari olahan kolang-kaling. Olahan kolang-kaling pertama saya rilis itu manisannya. Oke. Kenapa saya ngambil manisan? Karena kebetulan di keluarga saya manis-manis. Sering membuat kolang-kaling. Ibu saya setiap puasa pasti stop membuat kolang-kaling kan. Jadi saya pikir gini, awal saya terjun gabung di UKM Kabupaten Bekasi itu, saya melihat teman-teman yang punya produk. Kalau bisa saya jangan sama, karena bolu batik sudah oke. Walaupun ada, tapi pasti ada ciri khas tersendiri. Itu sudah pakemnya saya. Mereka melihat motifnya aja udah tahu, oh ini punya Gallery Cake. Walaupun saya nggak pakai brand ya. Oke. Mantep banget. Udah dikenal ya sama pasaran. Dan kebetulan saya mikir kalau ini kan bolu batik segmen pasarnya terbatas ya Mbak ya. Ada event-event tertentu, lamaran, pernikahan, seputaran itu ya. Seputaran itu. Dan tidak setiap hari saya produksi. Saya kepingin apa ya yang kira-kira menghasilkan. Setiap saya produksi ada hasilnya, daily produknya begitu ya, jadi biar produksi setiap hari. Berlanjut terus produksi gitu. Hanya saya coba kolang-kaling. Nah kebetulan setelah kolang-kaling ini udah best seller juga, sudah masuk di retail, udah masuk di swalayan, dan ada beberapa reseller juga. Ini juga sudah izin PIRT dan halal. Masya Allah. Saya dengar juga sudah masuk ke supermarket besar ya? Sudah masuk. Nggak susah kalau. Alhamdulillah. Kalau dulu kalau di warung warnanya cuma merah hijau ya? Iya, kalau orang dulu kan merah dan hijau. Kalau sekarang ada 12 varian, Mbak. Wow, ini cuma contohnya ya? Iya, ini beberapa contoh aja yang saya bawa. Ya. Sama apa aja itu rasanya? Kebetulan yang saya bawa itu yang rasa leci, markisa, anggur. Ini yang markisa, ya.
Wih, Ya, ini segar banget markisa, ini yang anggur, ada melon, ada koko pandan. kelihatannya. Ini biasanya bulan puasa ya kayaknya yang lakunya. Iya, bulan puasa, alhamdulillah ada juga yang minta jadi hampers buat Lebaran. Oke. Tahun kemarin saya nggak nyangka Mbak bakal best seller. Oke. Karena dari permintaan dari reseller juga untuk kesualayan banyak, untuk yang lihat dari IG itu juga banyak yang mintanya hampers. Padahal saya nggak kepikiran untuk Lebaran tahun kemarin itu saya mau buat hampers, nggak kepikiran gitu. Alhamdulillah rezeki dari Allah, ada yang minta, Bu bisa nggak dibuat hampers? Aku bilang bisa, saya iyain aja. Walaupun belum. Sebuah tantangan waktu Ya, itu pertama kali ya. apapun konsumen request, insya Allah saya bisa penuhi. Menyesuaikan Dengan ya. permintaannya. Masya Allah, itu mungkin yang jadi rahasia Bu Fatri untuk sukses saat ini ya, mengikuti apa permintaan dari pasar ya. Iya. Oke. Kalau untuk jadi hampers itu biasanya dalam sajian beku atau tidak dingin atau seperti apa? Tergantung requestnya Mbak. Kalau requestnya mau dibawa jauh misalkan, berarti dia harus dalam keadaan frozen. Oke. Begitupun juga saya mau dingin, mau langsung dimakan, berarti saya harus masukin dulu ke suhu pendingin. Gitu. Oke, kendala-kendala di seputaran packing mungkin seperti apa Bu? Kalau kendala sih alhamdulillah untuk packing nggak ada ya, tapi kendala di stok biasanya. Oke. Karena kolang-kaling ini kan musiman, kalau lagi banyak, apalagi musim hujan kayak gini Mbak, susah kita dapat yang fresh. Tapi permintaan tetap tinggi ya. Alhamdulillah. Di musim hujan. Iya, permintaan tetap tinggi. Luar biasa. Apalagi kalau di Cikarang, Bekasi ya. Iya. Negeri panas katanya gitu. Pasti pengen yang seger-seger terus ya. Berarti Bu Fatri saat ini menyediakan produknya itu melalui online dan reseller. Saya buka untuk reseller. Oke, online-nya melalui Instagram. Instagramnya adalah @miss_calling Bekasi. Oke. Untuk yang kolang-kalingnya @miss_calling Bekasi. Untuk yang bolu batiknya itu ada di Gallery Cake and Cookies. Langsung follow pemirsa ya, boleh dilihat-lihat dulu, boleh tanya-tanya dulu harganya yang bikin pemirsa penasaran. Kalau harga, kebetulan ini Mbak, ini ada produk baru. Ini baru launching. Kerupuk kolang-kaling. Kolang-kaling dibuat kerupuk? Iya. Luar biasa kreativitasnya Bu Fatri ya. Iya. Membatik di atas bolu, kemudian kerupuk buatnya dari kolang-kaling. Iya. Nah ini kebetulan tadinya saya berpikir kolang-kaling saya buat kerupuk, bisa nggak ya? Karena pemilihan bahan kolang-kaling itu sendiri kan kadang-kadang kalau yang pas datang bagus kita sortir. Oke. Yang lembek-lembeknya sayang kan kebuang. Jadi ini adalah akhirnya yang dari biasanya terbuang gitu. Iya, jadi daripada terbuang nggak terpakai, saya bikin kerupuknya. Kenapa harus kerupuk Bu Fatri? Karena belum pernah ada yang buat kerupuk kolang-kaling. Ini kemudian produknya kalau untuk kerupuk ini harus digoreng terlebih dahulu ya? Iya, digoreng. Oh, oke. Jadi memang saya siapkan untuk yang siap goreng. Oke. Untuk saat ini. Untuk kedai offline-nya ada juga? Belum ada, saya masih made by order. Oke. Kalau yang ini memang saya di home industry lah, di dapur kecil di rumah. Sekarang masih mengerjakan sendiri semua? Sudah ada yang bantu ya? Ya paling bantu anak sama orang tua. Kebetulan di rumah ada ibu saya, jadi kalau saya ada orderan banyak, alhamdulillah mereka bisa bantu. Wih, Masya Allah. Orderan banyak itu biasanya dari mana aja Bu? Kalau kemarin ini saya yang bolu batik 3 tahun yang lalu ya, dapat orderan dari Halim Perdana Kusuma.
Itu eventnya kalau nggak salah serah terima jabatan. Masya Allah. Kasau. Keren banget Ya. Bu Fatri. Itu biasanya ya kalau ada pemirsa yang lagi merintis usaha juga mendengar berita seperti ini pasti langsung, wah itu sih kayaknya memang punya koneksi kayaknya. Kalau Bu Fatri sendiri bagaimana cara mendapatkan link sebesar itu waktu itu? Saya alhamdulillah nggak punya koneksi, Mbak. Iya. Ya itu mungkin dari rezeki dari Allah ya. Luar biasa. Jadi saya ikut event, kebetulan ada teman ngasih informasi, kebetulan teman ini tahu kalau saya sering bikin bolu batik. Dia infokan ke saya, Mbak ini ada event nih, event lomba, coba deh. Tapi di Halim, cuman saya nggak tahu kalau yang ngadain Ibu Dharma Wanita yang di Halim itu, Angkatan Udara. Jadi begitu saya ikut, ada seleksi, ada beberapa, terpilihlah saya untuk menerima orderan 500 bolu gulung batik. Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya. Nanti kita dengarkan rahasianya Bu Fatri, apalagi sih yang bisa menarik para konsumennya ya. Tetaplah bersama kami pemirsa, kita akan kembali usai jeda berikut di Bisnis Anda.